manfaat, dan kemudahan, diberikan keberkahan, dan teman-teman hajatnya untuk menjadi ASN pada tahun ini diwujudkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih banyak. Kita kontrak sampai jam 9 malam ya. Kalau misal ada yang masih mau ditanyakan, teman-teman boleh nanti diskusi di grup. Oke, kita mulai soal yang pertama. Soal 1. Di sebuah RW, perawat komunitas melaksanakan pengkajian lingkungan fisik didapatkan letak kandang yang berada di dalam rumah itu 1,41%, jarak pembuangan sampah dengan rumahnya 32,5, tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara, jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter itu ada 20,8% dan rumah yang pencahayaannya remang-remang itu 12,37%. Keluarga tinggal bersama kedua anak balitanya. Diagnosa keperawatan apakah yang muncul pada kondisi tersebut. Jadi ini tuh ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan sebuah masalah, namun belum terjadi masalah di dalam di dalam sebuah rukun warga ini. Kira-kira diagnosa yang cocok pada kondisi seperti ini apa? Apakah perilaku kesehatan cenderung beresiko, ataukah manajemen kesehatan tidak efektif, ataukah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, defisiensi kesehatan komunitas, ataukah kurang pengetahuan? Kira-kira yang mana? Kata kuncinya adalah belum terjadi masalah, namun beberapa faktor yang ada ini bisa menyebabkan sebuah masalah di masa yang akan datang. Kira-kira diagnosanya yang mana, teman-teman? Boleh? Oke. Ada jawaban lain selain perilaku kesehatan cenderung beresiko? Ada? Oke. Kita bahas ya. Ada yang masih mau jawab lagi atau kita bahas dulu? Oke. Kita bahas. Jadi di sini tadi kata kuncinya adalah belum terjadi masalah, namun dari perilaku ataupun kondisi lingkungannya ini bisa berpotensi muncul masalah di masa yang akan datang. Maka jawaban yang paling tepat adalah, betul, jawabannya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Karena hal-hal yang ada di sini, contohnya tadi letak kandang yang berada di dalam rumah itu ada, harusnya kan nggak boleh, harusnya jarak beberapa meter dari rumah. Kemudian jarak pembuangan sampah dengan rumah itu terlalu dekat, harusnya nggak boleh juga. Tidak punya tempat pembuangan sampah, harusnya kan punya nih ya. Kalau misal nggak dibuang, oh nggak ada pembuangan sementara, ya minimal langsung dibakar atau apa, ini nggak ada. Kemudian jarak sumber air dengan septic tank kurang dari 10 meter. Nah ini juga berbahaya ya, karena takutnya nanti terjadi cemaran. Kemudian rumah pencahayaannya remang-remang juga ada juga. Nah, di sini berarti lingkungannya itu sudah mengarah ke hal-hal ataupun yang bisa menimbulkan masalah di masa yang akan datang, tapi belum terjadi masalah pada saat ini. Maka yang paling tepat diagnosanya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Kemudian kalau manajemen kesehatan tidak efektif itu apa, Kak? Manajemen kesehatan tidak efektif itu kata kuncinya, teman dicatat di note, nanti ada kayak tabelnya gitu sih. Manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, yang bermasalah atau individunya ataupun komunitasnya ini sudah memahami terkait masalah yang terjadi, namun tidak bisa melakukan program pengobatan akibat adanya hambatan. Saya ulang sekali lagi ya, manajemen kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, ya, sudah terjadi masalah. Yang bersangkutan atau yang berkaitan ini tuh sudah mengetahui terkait masalah tersebut, namun tidak bisa melakukan program pengobatan akibat adanya sebuah hambatan. Contohnya seperti ini. Pasien ini hipertensi harus selalu kontrol ke puskesmas untuk mendapatkan obat bulanan, atau pasien TB harus mendapatkan obat bulanan. Namun orang tersebut tidak bisa melakukan kontrol akibat mungkin jarak rumahnya yang terlalu jauh ataupun tidak ada yang membantu dalam proses mobilisasi dari rumah ke puskesmas. Nah, itu masuknya di
manajemen kesehatan tidak efektif. Dia tahu harus nebus obat setiap bulannya, tapi dia nggak bisa melakukan karena ada hambatan. Itu manajemen kesehatan tidak efektif. Beda lagi dengan ketidakpatuhan. Jadi manajemen kesehatan tidak efektif itu hampir mirip dengan ketidakpatuhan. Bedanya letaknya itu ada hambatan atau tidak. Kalau ketidakpatuhan itu tidak ada hambatan, tapi orangnya memang nggak mau mengkonsumsi obat-obatan tersebut. Ya, dia tidak mau melakukan pengobatan meskipun tidak ada hambatan. Rumahnya dekat, ada yang nganter, nggak terlalu jauh dari puskesmas, tapi dia nggak mau balik lagi berobat karena memang dianya sendiri yang nggak mau. Itu namanya ketidakpatuhan. Jadi membedakan antara manajemen kesehatan tidak efektif dengan ketidakpatuhan itu dari belakangnya saja. Yang satunya tidak melakukan pengobatan akibat ada hambatan, yang ketidakpatuhan itu tidak melakukan pengobatan walaupun tanpa ada hambatan. Gitu ya. Kalau aku kecepatan boleh ditulis Kak, kecepatan gitu. Kemudian kita lanjut yang pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Nah, pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu apa, Kak? Pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu sudah terjadi masalah, ya, sudah terjadi masalah, namun yang bersangkutan ini tidak memahami atau kurang informasi terkait masalah yang dia alami. Nggak makan, Maksudnya Kak. gimana, Kak? Maksudnya gimana, Kak, yang tidak mengetahui masalah yang dia alami? Contohnya seperti ini. Pasiennya ini sudah terjadi hipertensi, tapi dia itu belum paham terkait bagaimana diet untuk pasien hipertensi, aktivitas untuk pasien hipertensi itu dia nggak paham. Akhirnya setiap hari itu dia konsumsi makanan-makanan yang asin, makanan-makanan yang tinggi garam, kayak gitu. Makanya tensinya tidak terkontrol. Akibat ketidaktahuan, akibat minimnya informasi yang mereka punya, akhirnya perawatan atau program pemeliharaan kesehatan setiap harinya itu tidak sesuai dan tidak efektif untuk mengelola kondisi kesehatannya. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Gitu ya. Jadi kata kuncinya sudah terjadi masalah namun yang bersangkutan tidak paham terkait masalah yang terjadi. Gampangnya kayak gitu. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Kalau defisiensi kesehatan komunitas itu apa, Kak? Nah, defisiensi atau defisit kesehatan komunitas itu kata kuncinya adalah terjadi lebih dari satu masalah dalam satu kurun waktu, ya. Jadi masalahnya nggak cuma satu aja, tapi lebih dari satu. Contohnya, kalau semisal ada di situ pasiennya hipertensi, ada yang diabetes juga, ada yang asam urat juga, ada yang kena stroke juga. Nah, itu berarti dia ada lebih dari satu masalah dalam satu kurun waktu tertentu, itu defisiensi kesehatan komunitas. Apakah defisiensi kesehatan komunitas itu hanya itu saja, Kak? Tidak. Masih ada lagi syarat, bukan syarat ya, datanya. Sekalian coping dulu jelasan. Apa sih, Kak? Bahasa apa itu, Kak? Defisiensi kesehatan komunitas tadi selain lebih dari satu masalah, ya, selain lebih dari satu masalah, ada juga data yang mengatakan bahwa lebih dari satu faktor resiko yang bisa menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang. Contohnya, semisal di situ, semisal terjadi faktor-faktor yang bisa meningkatkan penyakit di tempat tersebut. Nah, itu juga bisa mengarah ke defisiensi kesehatan komunitas. Atau kalau semisal sudah ada banyak penyakit di wilayah tersebut, tapi kok nggak ada program ya. Contohnya ada hipertensi, ada DM, ada stroke, tapi di situ nggak ada posbindu untuk lansia. Itu juga bisa masuk ke defisiensi kesehatan komunitas, gitu ya. Terus kemarin ada yang pernah nanya, ini anak Ukom kayaknya. Kak, bedanya pemeliharaan kesehatan tidak efektif dengan kurang pengetahuan apa dong? Nah, bedanya apa kurang pengetahuan dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Kalau kurang pengetahuan, itu adanya data yang mengatakan bahwa Belum. pasien itu, bentar Kak, ini nggak bisa dimatiin ya. Kak Riyadun minta tolong mic-nya di mute Kak. Saya tak mute all dulu ya. Oke, oke, udah tak mute all. Jadi bedanya apa kurang pengetahuan dengan pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Bedanya adalah
Halo? Kok ada suara lagi? Bedanya adalah kalau kurang pengetahuan itu adanya upaya dari individu untuk menanyakan terkait kondisinya. Contoh, suster, ini saya sakit apa? Jadi dia tuh ada keinginan untuk bertanya terkait apa yang dia alami. Itu kurang pengetahuan. Tapi kalau pemeliharaan kesehatan tidak efektif, itu tidak ada kata-kata yang menanyakan kondisi dia itu nggak ada. Dia cuma bilang, saya nggak tahu terkait apa yang saya alami. Sudah, cukup di situ. Itu pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Tapi kalau kurang pengetahuan, dia bilang saya nggak tahu, terus abis itu dia nanya, gimana ya sus perawatannya atau gimana ya untuk kedepannya kayak gitu. Itu kurang pengetahuan. Nah kalau coping ya Kak, sebentar ya. Kalau coping itu berhubungan dengan penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi, Kak. Biasanya coping komunitas tidak efektif. Itu berarti terjadi masalah. Sudah terjadi masalah dalam sebuah komunitas, tapi penyelesaiannya itu tidak efektif. Sehingga masalahnya tadi itu bukannya malah selesai, tapi malah banyak ataupun masalahnya ini malah tidak nggak ada ujungnya. Itu namanya coping komunitas tidak efektif. Coping itu berarti berhubungan dengan penyelesaian masalah. Kalau tidak efektif, eh, kalau tidak efektif ya pastinya penyelesaian masalahnya kurang kurang pas ataupun kurang efektif terkait dengan masalah yang terjadi. Defisiensi kesehatan komunitas, saya ulang sekali lagi, defisiensi kesehatan komunitas itu tanda kuncinya adalah terjadi lebih dari satu masalah, ya, terjadi lebih dari satu masalah, kemudian terjadi lebih dari satu faktor resiko yang bisa menurunkan kondisi kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir, tidak adanya program yang bisa menyelesaikan sebuah masalah di dalam komunitas tersebut. Itu defisiensi kesehatan komunitas. Gimana dari diagnosa-diagnosa komunitas itu sebetulnya gampang teman-teman. Asal teman-teman pegang dari kata kuncinya masing-masing. Jadi nanti ketemu soal cerita apapun, santai aja. Yang penting udah paham apa ya kata kuncinya kayak gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mirip defisit ya, Kak. Iya, mirip defisit, tapi kalau coping itu fokusnya di pemecahan masalah, Kak. Kita lanjut ya. Nah, ini jawabannya adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Sudah tak jelaskan tadi, kita next aja. Nomor 2, perawat melakukan pengkajian pada sebuah desa didapatkan 70% warga menguras tempat penampungan air seminggu sekali. Perawat dan kader kesehatan melakukan pemeriksaan jentik dan memberikan abate pada setiap rumah. Apa prinsip etik yang diterapkan pada kasus tersebut? Ini soal TO. Pasti sudah tahu jawabannya. Apakah keadilan, otonomi, kejujuran bermanfaat atau tidak menimbulkan kerugian? Ini soal TO, teman-teman. Yuk. Tak kasih waktu 1 menit ya. Yuk, yuk, yuk yang belum jawab. Oke. Nah, ini memang ya kalau teman-teman perhatikan untuk soal etik itu agak tricky di beneficient dan non maleficient. Kapan sih kita pakai beneficient, kapan kita pakai non maleficient? Sebetulnya etik itu bagaimana cara kita analisa sih, cara kita menalarkan sesuatu. Nah, di sini diberikan jentik dan abate. Itu kira-kira untuk apa sih? Sorry, diberikan jentik. Dilakukan pemeriksaan jentik dan abate. Betul, memang salah. Jawaban dia memang salah. Abate itu tujuannya untuk mencegah timbulnya, timbulnya apa kalau dikasih abate di bak mandi? Timbulnya jentik-jentik nyamuk. Jadi diperiksa, habis itu Iya, dikasih Kak. abate, itu tujuannya untuk mencegah agar si jentik-jentik nyamuk itu tidak muncul. Berarti tindakan yang dilakukan oleh perawat dan kader kesehatan ini lebih mengaplikasikan prinsip etiknya bukan kebermanfaatan, tapi mencegah agar tidak menimbulkan kerugian di masa yang akan datang bagi
warganya, bagi si ininya, yang tadi di sebuah desa tersebut. Makanya dilakukan jumantik dan pemberian abati itu tadi. Nah, bedanya, nih teman-teman, bedanya bermanfaat sama tidak menimbulkan kerugian itu, mereka itu sama-sama memberikan asuhan keperawatan terbaik kepada pasien ataupun kepada komunitas. Cuma, kalau yang tidak menimbulkan kerugian itu, biasanya dia itu tindakan-tindakan yang dilakukan itu mencegah agar tidak muncul masalah di masa yang akan datang. Contohnya, selain pemberian ABT, mencegah agar tidak muncul jentik-jentik nyamuk, biar nggak terjadi DBD, semisal. Kemudian bisa saja contohnya kayak memasang bedrel untuk mencegah agar pasiennya tidak jatuh. Kemudian pasien-pasien yang anak-anak yang mau dipasang infus dikasih apa sih namanya itu? Aku kok lupa, emla ya, diolesin emla atau dikompres dingin, tujuannya agar pasiennya tidak merasa nyeri. Nah, itu masuknya tidak menimbulkan kerugian. Jadi tindakan yang kita lakukan itu mencegah agar tidak muncul sebuah masalah baru. Itu non malefisien. Tapi kalau bermanfaat itu fokusnya ya sudah kita melakukan asuhan keperawatan yang terbaik untuk pasiennya, tapi tidak ada arah atau unsur yang mengarah ke kata-kata pencegahan. Gitu. Bedanya di situ. Jadi memang harus apa ya namanya ya, harus sering-sering latihan soal etik sih. Kalau semisal bisa teman-teman itu membedakan antara kedua poin ini. Kadang saya pun masih Berarti terkecoh dan kalau harus pencegahan itu Kak, betul, ya masuknya Kak. tidak Hah? menimbulkan kerugian ya? Iya betul. Kalau pencegahan itu masuknya tidak menimbulkan kerugian atau non malefisien Kak. Iya, iya. Betul, Makasih Kak. masuknya di situ. Mm-mm. Kalau edukasi, kemudian melakukan asuhan keperawatan terbaik itu bermanfaat atau beneficient. Nah, kalau ada lagi yang mirip itu Kak, confidentiality dengan fidelity. Confidentiality menjaga kerahasiaan dengan fidelity itu mirip, tapi ada celahnya, ada yang bisa kita gunakan untuk membedakannya. Contohnya gini, kalau semisal ada pasien yang mengatakan, suster, sakit saya ini jangan dikasih tahu sama keluarga saya atau sama orang-orang yang jenguk ke saya. Itu kalau semisal ada mandat seperti itu dari pasien kepada perawat, itu jatuhnya perawatnya disuruh menjaga kerahasiaan atau confidentiality. Tapi kalau semisal pada saat diberikan mandat, terus perawatnya bilang, baik Bu, akan saya rahasiakan dan tidak akan saya katakan kepada siapapun sakit ibu apa. Nah, itu kalau sudah ada komitmen seperti itu sudah bukan confidentiality lagi, teman-teman. Tapi sudah masuknya di fidelity atau tepat janji atau masuknya di komitmen. Sudah ada komitmen antara perawat dengan pasien terkait merahasiakan tadi, itu sudah masuknya di fidelity, bukan confidentiality lagi. Gitu. Bedanya di situ. Kemudian confidentiality itu nggak hanya menjaga kerahasiaan sakitnya pasien itu apa, atau misal pasien dirawat di ruangan apa, enggak. Contohnya melakukan tindakan dengan menutup sperm, itu juga termasuk di confidentiality. Ataupun semisal teman-teman ini menjadi perawat komunitas, kita lagi apa sih namanya? Kita lagi memaparkan program kita dan kita tuh ngambil foto orang-orang yang istilahnya relate lah dengan program yang kita cari. Tapi teman-teman ngeblur atau dikasih stiker tuh wajah orang-orang yang bersangkutan. Nah, itu juga confidentiality kayak gitu. Kalau accountability dengan bentar Kak ya, dengan non malefisien. Nah, accountability itu kata kuncinya adalah perawat melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Kalau semisal di soalnya gini, perawat akan melakukan pemasangan kateter, namun perawat ini lupa tidak melakukan cuci tangan. Misal kayak gitu ya, tidak melakukan cuci tangan. Nah, itu dia berarti tidak melakukan tindakan sesuai dengan SOP, maka dia itu melanggar accountability. Accountability kata kuncinya melakukan tindakan atau melakukan segala sesuatu asuhan keperawatan itu harus sesuai dengan evidence based practice-nya atau EBP-nya atau SOP-nya gitu. Itu accountability. Kalau non maleficient tadi fokusnya di asuhan keperawatan terbaik tapi ada unsur-unsur yang mengarah ke kondisi pencegahan atau preventifnya seperti itu. Gitu ya.
Oke, nanti boleh lah ya kita agendakan untuk bahas etik sendiri ya. Kak, kalau ada jawaban yang misal beneficient sama veracity. Kenapa Kak Samrin? Soalnya gimana itu? Oh, yang ini tak Kak, yang ada dua poin dalam satu soal gitu Kak. Masih bingung. Oh, jawabannya gandengan. Jawabannya gandengan. Oh, kalau kayak gitu tuh biasanya itu gini. Jadi dalam satu soal itu ada dua etik yang dipakai. Contohnya ya, contohnya. Pasiennya ini henti jantung, tapi pasiennya DNR. Teman-teman kalau ketemu ketemu pasien dengan henti jantung kan otomatis kita pengen nolong ya. Pengen melakukan yang terbaik atau melakukan prinsip beneficient. Tapi dari pihak keluarga tidak memperbolehkan untuk dilakukan RJP. Kalau keluarga nggak boleh itu prinsipnya apa? Nggak usah RJP sus, kasihan orang tua saya. Itu prinsip apa yang kita pakai kalau orang tua, kalau keluarganya bilang kayak gitu? Auto. Autonomi. Iya, betul, autonomi. Berarti itu ada dua prinsip yang bertolak belakang. Yang satunya itu kita pengen, ya Allah harusnya ditolong ini, bisa selamat. Tapi dari pihak keluarga nggak boleh. Berarti itu beneficient gandengan dengan autonomi. Biasanya kalau ada dua poin seperti itu tuh biasanya rata-rata soalnya dilema etik. Jadi harusnya kamu lakukan tapi tidak bisa dilakukan. Gitu. Oke, kita nanti belajar sendiri aja ya yang etiknya ya. Karena memang harus berkali-kali sih latihannya untuk etik itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini jawabannya E. Kita lanjut soal nomor 3. Masih kita drilling terkait diagnosa-diagnosa ya, biar lebih paham lagi. Hasil pengkajian di sebuah desa didapatkan 45% balita mengalami keluhan nafsu makan yang kurang. Rata-rata ibu balita di desa ini sering memberikan menu nasi yang sudah jadi seperti bakso atau mie instan dengan lauk kerupuk supaya lebih mudah. Hasil observasi menunjukkan balita sering main di luar tanpa alas kaki dan tidak mencuci tangan setelah bermain. Apakah masalah keperawatan pada masalah tersebut? Apakah defisiensi kesehatan komunitas? Manajemen kesehatan tidak efektif, pemeliharaan kesehatan tidak efektif, perilaku kesehatan cenderung beresiko, ataukah kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Kira-kira yang mana masalahnya? Apakah sudah terjadi masalah ini? Apakah sudah Belum. terjadi masalah? Belum terjadi masalah. Belum terjadi masalah. Oke. Yuk, yang lain yuk. Bagian D. Perilaku kesehatan. Ya, sik bentar ya. Betul, jawabannya adalah D. Pinter wis. Udah paham ya? Belum terjadi masalah, Kak. Di situ lah, itu kan ada kurang nafsu makan. Nah, kan baru kurang nafsu makan. Beda lagi kalau di situ sudah terjadi stunting ataupun yang lainnya, itu beda lagi. Itu udah terjadi masalah. Tapi ini kan dia baru kurang nafsu makan, terus perilaku yang dilakukan ibunya ya, contohnya ya. Anaknya kurang nafsu makan, dikasih makanan cepat saji. Harusnya kan orang tuanya itu apa ya namanya berimprovisasi. Kita ubah menu makanannya atau mungkin dari tampilannya agar anak kita itu mau makan. Kemudian di situ juga tadi bermain tanpa alas kaki, terus nggak cuci tangan ya, nggak cuci tangan setelah bermain. Jadi yang dilakukan ini nanti bisa muncul masalah di masa yang akan datang. Masalahnya apa? Muncul masalah diare bisa, kemudian muncul masalah stunting kalau memang nafsu makannya tidak segera ditangani. Oke, betul. Kita lanjut ya, Kak. Soal nomor 4. Perawat mengkaji sebuah desa yang penduduknya percaya terhadap seorang paraji dalam menghadapi persalinan. Kepercayaan tersebut begitu kuat sehingga mayoritas penduduk lebih mengandalkan paraji dibanding petugas kesehatan. Tindakan perawat yang tepat untuk kasus tersebut apa ya kira-kira? Apakah penyuluhan kesehatan sebagai advokat masyarakat, negosiasi, kolaborasi, ataukah melakukan pelatihan dengan paraji terkait asuhan persalinan yang normal, APN? Kira-kira yang apa? Jawabannya yang mana?
Kak. A. Penyuluhan kesehatan. Alasannya apa, Kak? Boleh tahu? Ayo, yang tepat lo ya. Ayo apa ayo? Karena mereka kan menganut suatu kepercayaan, jadi mereka percaya akan mayoritas, mungkin dari turun temurun kan percaya dengan Paraji. paraji itu tersebut Kak, karena kurangnya penyuluhan kesehatannya Kak. Oke, jadi kita bahas ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Kenapa? Nah, gini. Kalau semisal teman-teman sudah pernah turun ke masyarakat, mengubah sebuah kepercayaan di masyarakat itu sangat susah. Tidak mudah untuk seperti membalikkan tangan. Langsung seret, nggak boleh lahiran di Paraji, harus di Bidan. Misal kayak gitu ya, kita datang-datang kayak gitu. Itu nggak bisa dilakukan. Terus apa dong yang harus kita lakukan? Penyuluhan kesehatan. Apakah penyuluhan kesehatan itu bisa berjalan dengan baik dengan kondisi yang seperti ini? Kalau mereka itu lebih percaya dengan Paraji, menurut saya kurang. Kenapa? Ya, karena mereka menganggap Paraji itu yang sudah membantu mereka dari dulu. Meskipun kamu lakukan penyuluhan berkali-kali terkait asuhan persalinan itu harus dengan bidan atau harus dengan perawat, itu tidak akan bekerja dengan baik. Maka satu-satunya cara yang kita bisa lakukan adalah ajak kerjasama parajinya. Parajinya ajak kerjasama, kita kumpulkan paraji yang ada di sekitar situ, kita tanya dulu gimana sih kalau nolong persalinan itu yang biasanya mereka lakukan. Oh seperti ini Bu Bidan atau Bu Perawat. Oh baik Bu. Jadi ini kan masyarakat lebih percaya kepada ibu-ibu semua, para paraji. Maka kita kolaborasi aja ya. Jadi kalau melahirkan, boleh ditolong sama paraji. Nanti saya yang bantu untuk asistennya atau boleh. Nanti saya yang bantu untuk melatih gimana sih persalinan yang normal itu seperti apa. Jadi kita berikan edukasi kepada parajinya. Malah enak, kita nggak kerja banyak-banyak. Ya, lahirannya sama sih paraji, tapi parajinya harus kita bekali ilmunya agar yang mereka lakukan itu memang sudah sesuai dengan SOP-nya. Dan itu tuh berlaku. Aku pernah ikut pelatihan kayak gini, bukan pelatihan sih, penelitian dosenku yang maternitas itu di Bogor, Kak. Dan memang dosenku tuh nggak melakukan penyuluhan kesehatan, betul-betul parajinya itu dikumpulkan, dilakukan pelatihan terkait APN, dan mereka itu nanti dievaluasi secara bertahap oleh dosen dan tim. Akhirnya ya sudah, mereka dapat sertifikat lulus dari pelatihan yang diadakan sama dosenku itu. Akhirnya mereka ya bisa tetap menolong persalinan dengan pengawasan bidan di daerah sekitar tersebut gitu. Kak, Karena kalau kita mau, iya Kak, monggo. ada pertanyaan, Kak. Misalnya, Mm-mm. misalnya para sarajinya ini tidak mau Mm-mm. bekerja sama dengan tenaga kesehatan karena dia mau menyendiri mencari keuntungan sendiri. Bagaimana Mm. prosesnya itu? Ya, itu memang ada ya Kak ya, yang kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya kalau kita masuk ke masyarakat itu lewat togatoma dulu Kak. Toko masyarakat, toko warga. Jadi kita kalau masuk ke rumah orang kan nggak boleh langsung masuk gitu ya, ketok pintu dan lain-lain. Nah, sama kayak kita datang ke sebuah desa, itu kalau semisal kita ingin dipercaya, kalau kita ngomong langsung kan pasti nggak dipercaya tuh sama mereka. Kita libatkan tokoh masyarakat atau tokoh warganya. Jadi contohnya kita mau ngomong ke Paraji, itu jangan kita yang ngomong Kak. Siapa yang ngomong? Kepala desanya. Siapa lagi yang ngomong? Kalau di situ ada ustadz atau tokoh agama yang lainnya, suruh mereka yang ngomong. Tapi dengan catatan kita juga harus bisa mempresentasikan apa yang kita inginkan dengan baik kepada mereka, tokoh masyarakat dan tokoh warganya, agar mereka mau membantu kita. Jadi itu, gunakan mereka dulu. Biasanya kalau semisal orang yang terpercaya di sebuah desa atau di sebuah komunitas yang ngomong, itu lebih diikuti daripada ketika orang puskesmasnya langsung yang datang dan ngomong. Itu susah, biasanya kayak gitu. Jadi rata-rata memang lewat ke toko masyarakat, toko warga, pelan-pelan ya, nggak sekali datang langsung set, jadi enggak. Kita pelan-pelan datang ke situ, sekali, dua kali follow up, nanti mereka yang ngomong, nanti lama-lama dikumpulin. Kalau semisal ada yang bandel,
ya kita harus terus-menerus bujuk ya, gimana caranya si parajinya itu tetap mau ikut sama kita gitu. Orang batu aja kalau kena air lama-lama bolong kok, apalagi kalau hati manusia ya. Yang penting kitanya mau nggak melakukannya gitu aja. Tapi kalau semisal orangnya bandel nggak mau ya wis biarin aja. Nanti tinggal kalau semisal ada persalinan di tempat tersebut ya kita mau nggak mau ya harus mengawasi ketika pas waktu melahirkannya. Kalau memang dia nggak mau dilatih ya kita lihat kalau dia nolong tuh kayak gimana gitu. Tapi itu tantangan Iya, perawat komunitas ya Kak ya. Emang iya, ribet tapi sih itu Kak. kan itu kan Kak, kalau opsi jawabannya ini bagian D ini kalau menurut Pasarajinya ini mau melakukan pelatihan atau mau mengikuti Mm-mm, pelatihan. Tapi kalau mm-mm, seandainya Pasarajinya ini tetap mm-mm, bersikeras untuk, nah ada juga Pasarajinya ini ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya Kak. mm-mm, Kalau di mm-mm, sini mm-mm, di dua sisi yang Pasarajinya ini. Nah, jadi mm-mm, yang mm-mm. sisi ini yang agak susah untuk kita ajak untuk kolaborasi. Iya betul. Kalau yang untuk soal 4 ini kita lakukan kolaborasi dengan para jinya biar dia mau sama kita. Tapi kalau yang nggak mau itu ya itu tadi harus kita negosiasi lagi. Negosiasi terus sampai dia mau gitu. Kan tugasnya orang puskesmas ya. Iya, Iya iya Kak. gitu. Heeh. Oke, itu nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah I. Kita lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lagi soal lagi ya. Nomor 5. Saat kunjungan rumah didapat seorang laki-laki berusia 67 tahun mengeluh bagian ekstremitas atas dan bawah sebelah kanan terasa kebas sejak 1 minggu yang lalu. Klien sudah pernah berobat ke pelayanan kesehatan dan didiagnosa hipertensi sejak 3 tahun yang lalu. Klien mengatakan malas minum obat, tidak bisa berhenti merokok karena merokok merupakan kebutuhannya dan klien juga mengatakan tidak suka berolahraga. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 170/90, nadinya 100, RR-nya 22, suhu 37. Diagnosa utamanya apa kira-kira? Kak, tulisannya kecil-kecil. Oke, tak gedein dikit. Nih, nih, gimana Kak? Yuk dibaca dulu, tak kasih waktu 1 menit. Ayo, tadi udah tak kasih tahu ya. Bedanya manajemen kesehatan tidak efektif sama ketidakpatuhan. Ayo dibaca lagi soalnya. Ayo baca dulu soalnya. Kalau komunitas itu Kak, kalau kita rating ya antara soal dengan KMB, kadar, maternitas, anak. Menurutku yang paling susah itu di komunitas Kak. Kenapa? Karena kita harus proses penalarannya. Ya, nawalar, pakai nalar. Kira-kira ini masuknya yang mana ya? Kalau di sini tuh sudah didiagnosa, kemudian klien sudah pernah berobat ke pelayanan kesehatan, itu berarti teman-teman mempersepsikannya pasiennya udah tahu belum kalau dia itu sakit? Sudah tahu dong. Nggak tahu. Kalau pemeliharaan kesehatan, salah, nggak masuk di situ. Kira-kira yang mana, yuk? Ketidakpatuhan. Eh, Ketidakpatuhan atau manajemen kesehatan? Ayo tadi bedanya gimana? ketidakpatuhan Kak. Jawabannya adalah, Kalau cek, manajemen cek. kesehatan itu kan dia sudah ini Kak, sudah tahu ada masalah, paham masalahnya, tetapi tidak Hmm, eh, ada hambatan untuk melakukan ya, betul. Ada hambatan ya, Kak ya. Tapi di sini ya ada hambatan nggak? Nggak ada enggak kan? Kalau nggak ada ada hambatan berarti ketidak keti- apa? ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan. Duh, kok ini kok amalan? Ketidakpatuhan ini jawabannya ya. Ketidakpatuhan. Sorry, sorry. Nanti tak ganti. Ketidakpatuhan. Ini jawabannya ketidakpatuhan ya, guys. Saya tak tulis dulu, nanti aku lupa. Kenapa ketidakpatuhan? Coba dibaca teman-teman di sini. Di situ itu dia sudah terjadi masalah, Kak. Iya, terjadi masalah. Terus dia itu malas minum obat. Kalau malas minum obat itu hambatan nggak? Ya enggak, memang dari orangnya sendiri aja yang nggak mau minum. Berarti jawabannya itu adalah E. Ya, tolong ulangi. Oke, Kak. Ini nih, Kak. Lihatan di sini nih, Kak. Saya ya, sambil tak ganti bentar dulu deh. Coba ya.
Bentar, tak ganti ini dulu. Jawaban nomor 5 itu. Kok jadi A ini? Bentar. Save. Bentar ya, Kak. Sudah. Mana tadi? Nomor 5 ya tadi ya. Nah, ini Kak. Ini kata kuncinya ya, dari masing-masing diagnosa, pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu masalahnya sudah terjadi, populasinya kurang pengetahuan, ya, atau nggak tahu terkait masalah yang dia alami. Kemudian manajemen kesehatan tidak efektif, itu populasinya tahu terkait apa yang atau terkait sakit yang dia rasakan, tapi gagal menerapkan program pengobatan dalam kehidupan sehari-hari dan ditambahkan di belakangnya ya, karena ada hambatan. Kemudian, coping komunitas tidak efektif, itu pola coping komunitas yang tidak memuaskan atau penyelesaian masalah yang terjadi itu tidak memuaskan. Biasanya konflik masyarakat meningkat, insiden masalah di masyarakatnya tinggi. Kemudian, kalau defisiensi komunitas, itu terjadi satu atau lebih masalah kesehatan atau faktor yang mengganggu kesejahteraan atau peningkatan resiko masalah kesehatan. Kemudian kalau ketidakpatuhan tadi menolak menjalani pengobatan atau menolak mengikuti anjuran atau tidak sudah terjadi masalah, dia tidak mau melakukan program pengobatan meskipun tanpa ada hambatan. Nah, di sini nih. Klien mengatakan malas minum obat, tidak bisa berhenti merokok karena merokok merupakan kebutuhannya dan klien juga tidak suka olahraga. Padahal dia ini sudah kena apa nih namanya? Kena stroke ya. Ada gejala stroke di sini, kebas 1 minggu, kemudian ada hipertensi juga, tapi dia tetap nggak mau minum obat. Berarti dia tidak mematuhi regimen terapeutik sehingga jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu ketidakpatuhan. Oke, jawabannya I. Ini nanti di screenshot aja ya, Kak ya. Aku juga ada lagi sih nanti di PPT-nya. Nah, ini nih. Oh iya, betul jawabannya ini. Nah, di sini ya, ketidakpatuhan. Dilihat nih teman-teman di SDKI-nya. Gejala dan tanda mayornya itu menolak menjalani perawatan atau pengobatan atau menolak mengikuti anjuran. Objektifnya perilaku tidak mengikuti program. Contohnya dia disuruh diet, dia nggak mau diet. Disuruh olahraga, dia nggak mau olahraga. Kemudian perilaku tidak menjalankan anjuran ya, hampir sama dengan yang poin yang pertama tadi. Itu untuk ketidakpatuhan. Sehingga karena dia nggak patuh, ya pengobatannya nggak efektif. Alias kalau misal pasien-pasien dengan TBC bisa terjadi kekambuhan dan yang lainnya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan data 40% masyarakat mengalami hipertensi, 25% berusia produktif, 20% menderita stroke ringan, 10% kebiasaan olahraganya kurang, budaya masyarakat makanan bersantan asin. Santan dan asin. Perawat memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok penderita hipertensi dengan tema sehat dimulai dari makanan. Apakah hasil evaluasi formatif tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Evaluasi formatif, Kak. Apa kira-kira? A, B, C, D, E. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang mana yuk? Formatif. Ayo, yang mana? Yang mana jawabannya? Nah, nih.
Kata kuncinya untuk formatif dan sumatif. Formatif itu evaluasi jangka pendek atau evaluasi yang kita lakukan setelah kita memberikan intervensi. Contohnya tadi, kalau memberikan edukasi ya formatifnya meningkatnya pengetahuan, itu formatif. Kalau sumatif itu evaluasi jangka panjang. Setelah dilakukan edukasi berkali-kali atau dilakukan intervensi yang lainnya, harapannya tadi kalau semisal di sini tuh pasiennya penderita hipertensi, harapannya angka hipertensinya menurun atau angka kejadian stroke ringannya juga menurun kayak gitu. Jadi membedakan formatif sama sumatif itu, kalau formatif itu lebih biasanya mengarah ke peningkatan pengetahuan. Ya, formatif itu. Karena pada saat itu juga teman-teman melakukan evaluasi setelah melakukan tindakan. Tapi kalau sumatif itu jangka panjangnya Kak di belakangnya. Ya, contohnya lagi kalau ada soal eh, pasiennya ini dengan bukan pasiennya, lingkungannya ini dia BAK-nya di sungai ya, BAK-nya di sungai. Kemudian kita pengen ngasih tahu nih, ngasih penyuluhan kalau BAK itu nggak boleh di sungai. Formatifnya ya orang-orang ini tahu kalau BAK itu ternyata nggak boleh di sungai. Meningkatnya kesadaran, bukan meningkatnya kesadaran, meningkatnya pengetahuan bahwa BAK tidak boleh dilakukan di sungai. Terus ke depannya apa? Ke depannya kalau jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya adalah setelah kita lakukan penyuluhan seperti itu, harapannya sudah tidak ada yang BAK di sungai, sudah menurut dan bisa mengakibatkan penurunan angka kejadian diare ataupun angka pencemaran lingkungannya juga menurun. Itu jangka panjangnya seperti itu. Ya. Jadi membedakannya itu dari waktunya untuk formatif dan sumatif. Gampang. Nah, ini untuk sumatifnya apa kira-kira? Ada nggak di sini? Di sini ada nggak sumatifnya? Nggak ada ya. Ada nggak sumatifnya? Penderita hipertensi mengetahui manfaat olahraga. Oh, enggak. Tidak, nggak ada di sini nih. Mengetahui pengaruh makanan sehat terhadap obesitas, itu juga enggak. Penderita hipertensi melakukan perilaku pembatasan garam, itu juga tidak. Penderita hipertensi melakukan perilaku olahraga. Boleh lah, yang D ini bisa. Penderita hipertensi melakukan perilaku pembatasan garam ini boleh agak jangka panjangnya, tapi masih cenderung ke ke formatif kalau yang ini. Di sini nggak ada. Paling nggak di sini harusnya kalau yang sumatifnya angka kejadian hipertensi turun, angka penderita stroke ringannya juga turun. Nah, itu baru masuk di sumatif. Gitu ya. Oke. Nah, ini diagnosa lagi. Hasil survei di sebuah wilayah didapatkan data 40% bayi dan balita itu 20 anak pernah dirujuk ke puskesmas karena kurang gizi. 90% ibu balita tidak tahu cara pemberian makanan yang benar pada anak. 85% ibu balita tidak memberikan ASI eksklusif. 90% anak usia 0-2 tahun diberikan susu botol atau susu kental manis. Apakah diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat? Jawaban yang mana ya? Jawaban yang mana? Boleh? Jawabannya C. C. C ya, Kak. Kenapa perilaku cenderung beresiko? Kan sudah terjadi masalah, Kak, di sini. Ada kurang gizi. Berarti sudah terjadi masalah. Berarti sudah bukan perilaku cenderung beresiko lagi. Di sini sudah terjadi masalah, tapi 90% ibu balitanya itu tidak tahu cara pemberian makanan yang benar pada anaknya. Ya, dan tidak memberikan ASI eksklusif. Berarti memang di sini itu kurang pengetahuan atau kurang informasi yang terjadi pada ibu-ibu dari si balita ini. Maka diagnosa yang paling tepat adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif, ya. Karena sudah terjadi masalah, namun mereka itu tidak mengetahui
bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah atau melakukan perawatan yang sesuai dengan masalah yang terjadi. Jawabannya C ya. Oke. Soal nomor 8, jumlah penduduk RW sebanyak 2.000 jiwa yang tersebar di 10 RT. Pada saat musim hujan, wilayah tersebut terjangkit penyakit DBD dengan jumlah penderita sebanyak 7 orang. Wilayah yang terjangkit DBD berada di RT 1 dan RT 2. Apakah sasaran sekunder untuk kegiatan gerakan health prevention di wilayah tersebut? RT 1, RT 2, warga RT 1, warga RT 2, warga RT 1 dan warga RT 2, tokoh masyarakat atau kepala desa. Kira-kira yang mana? Sasaran sekundernya ya, sasaran sekunder. Sasaran tuh ada 3, primer, sekunder, dan tersier. Sasaran sekunder. Ayo. Nah, jadi sasaran itu ada 3, sasaran primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer itu siapa sih, Kak? Sasaran primer itu adalah individu ataupun komunitas yang bermasalah. Ya, individu atau komunitas yang bermasalah. Yang bermasalah di sini tadi siapa? RT 1, RT 2 yang kena DBD-nya tadi kan dari RT 1, RT 2. Berarti itu sasaran primernya. Kemudian kalau sasaran sekunder itu keluarga ataupun tokoh masyarakat yang dapat menjadi jembatan untuk mengubah perilaku sasaran primer. Ya, itu sasaran sekundernya. Kemudian untuk sasaran tersiernya itu dukungan dari penentu atau pembuat keputusan tingkat lokal. Ya, contohnya lurah, camat, bupati, atau pejabat setempat. Itu sasaran tersiernya ya. Jadi ingat-ingat primer itu orang yang bermasalah langsung ya. Orang yang akan diubah perilakunya. Kalau yang sekunder itu sekitar lingkungannya. Contohnya keluarga atau toga toma. Kalau yang tersier itu pada tingkat pengambil keputusan. Contohnya RT, RW, ataupun kepala desa. Seperti itu. Nah, di sini sasaran primernya RT 1, RT 2, sekundernya tokoh masyarakat, tersiernya kepala desa ataupun lurah. Nah, di sini kalau mau merubah kondisi dengan health prevention-nya, tokoh masyarakatnya dilibatkan untuk menggerakkan agar si RT 1, RT 2 ini pada mau ya mengikuti health prevention tadi. Misal ada edukasi, ataupun mungkin ada gerakan jumantik dan yang lain-lain, itu tokoh masyarakat jadi sasaran sekundernya agar dia mau membantu kita untuk menggerakkan warganya. Untuk tersiernya, kepala desanya yang mengesahkan program jumantiknya. Jadi mereka ini tiga-tiganya kena semua. Jadi nggak hanya yang sakit, ya nggak hanya yang bermasalah saja, tapi lingkungan di sekitarnya juga kita libatkan dalam proses melakukan intervensi di komunitas. Gitu. Diingat-ingat ya. Oke, nomor 9. Ditemukan hasil pendataan di desa, mayoritas penduduknya melakukan kegiatan mandi cuci kakus di sungai. Petugas kesehatan telah memberikan penyuluhan kesehatan tentang PHBS, namun kondisi ekonomi yang kurang mengakibatkan masyarakat tidak mampu dalam penyediaan sumber air bersih dan jamban yang sehat. Apakah strategi intervensi keperawatan komunitas yang tepat pada kasus tersebut? Ini nanti sekalian tak bahas materinya ya. Apakah kemitraan, sosialisasi, pemberdayaan, proses kelompok, apakah pendidikan kesehatan? Kira-kira yang mana? Yuk, jawabannya yang mana yuk? Yang mana yuk? Jawabannya adalah kemitraan ya. Karena di situ tadi dia tidak bisa menyediakan karena ekonominya yang kurang, maka yang paling tepat dilakukan adalah kemitraan. Kita lihat. Nah,
ini ya, aku sekalian bahas ya Kak ya, strategi intervensi komunitas. Yang pertama itu ada proses kelompok. Nah, proses kelompok itu apa sih Kak? Proses kelompok adalah sebuah bentuk intervensi keperawatan komunitas dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, bedanya sama pemberdayaan apa Kak? Kalau sama-sama melibatkan masyarakat. Kalau pemberdayaan kalau proses kelompok itu kita lebih cenderung melakukan sesuatu atau membentuk program yang belum ada. Contohnya kita ditempatkan pada sebuah desa yang di sana itu banyak pasien hipertensi, tapi nggak ada senam lansia atau senam untuk pasien hipertensi. Akhirnya ketika kita masuk ke situ, kita buatlah sebuah kelompok senam dengan tujuan agar orang-orang yang mengalami hipertensi itu tadi tetap bisa ikut seminggunya. Kemudian di kelompok senam itu tadi bisa saling support, saling mengingatkan untuk minum obat, atau saling sharing untuk gimana sih caranya untuk mengkontrol tekanan darah dan yang lain-lain. Itu namanya proses kelompok. Jadi mulai kita itu mengumpulkan mereka, kita ajak mereka untuk membuat sesuatu yang baru, dengan tujuan proses kelompok ini atau kelompok yang kita buat itu bisa menjadi tempat untuk saling bertukar informasi, saling mengingatkan, ataupun kalau semisal ada yang merasa down ya, atau ada yang merasa mengalami keterpurukan, itu masih ada teman-teman lain yang bisa memberikan motivasi, dan yang teman-teman lain yang masih kita bisa lihat, oh iya ternyata orang itu bisa survive loh dengan kondisi seperti ini. Kalau hipertensi kayaknya receh ya, tapi kayak misal pasien-pasien dengan kanker atau penyakit-penyakit terminal yang lainnya, proses kelompok ini sangat membantu proses mereka thrive di kehidupannya. Karena kelompok ini dijadikan sebagai self-help group, ya, self-help group. Jadi saling mengingatkan, saling berbagi informasi dan yang lainnya. Itu untuk proses kelompok. Nah, kemudian ada yang kedua itu pemberdayaan atau empowerment. Nah, pemberdayaan ini lebih fokusnya kita itu mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ayo, kalian tuh bisa menyelesaikan masalahnya. Kita sebagai perawat komunitas hanya sebagai pemacu atau pemicunya saja. Mereka yang akan bergerak menyelesaikan masalahnya sendiri. Contohnya ya, kalau semisal terjadi permasalahan demam berdarah yang banyak sampai ada yang mengalami kematian di dalam sebuah desa, kita sebagai perawat itu hanya mengingatkan atau memicu mereka untuk ke-trigger. Oh iya ya, ini kalau dibiarin aja kayak gini nanti banyak yang meninggal gara-gara DBD. Nah, triggernya lewat apa? Apakah kita ngomong satu persatu ke orang? Tidak. Kita datangkan ke musyawarah masyarakat desa. Jadi kita paparkan dulu. Oh, kondisi lingkungan kita tuh seperti ini loh sekarang. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, kira-kira gimana solusinya? Nah, itu pertanyaan seperti itu tuh sebagai pemicu agar mereka tuh mikir. Oh iya ya, ternyata ya. Kok diem-diem ternyata udah ada banyak yang meninggal gara-gara DBD. Berarti kita harus cari solusi nih. Nah, biar mereka yang mikir solusinya gimana, mereka juga yang eksekusi. Kita hanya memberdayakan mereka agar mereka tuh mau menyelesaikan masalah mereka sendiri. Ya, kita ajarkan gimana kalau misal DBD itu, oh butuh fogging Kak. Fogging itu minta kemana? Ke puskesmas. Oke, ketuanya nanti yang datang. Ajarkan cara untuk negosiasi dan lobbying pihak puskesmas agar puskesmasnya mau datang untuk fogging. Oh, di situ kita butuh bubuk abate, tapi uangnya kurang. Oke, kita ajarkan mereka. Atau kita motivasi mereka untuk datang-datang ke lembaga-lembaga masyarakat. Contohnya ke dompet duafa ataupun yang lainnya untuk minta sumbangan untuk dikasih abate. Misal seperti itu. Nah, itu memberdayakan atau empowerment. Jadi gimana caranya kita menggerakkan masyarakat agar masyarakat itu sebagai pion atau sebagai yang mengeksekusi atau menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian, nah ini strateginya di YouTube channelnya Nurse Cita, Kak ya. Ini langkah-langkah pemberdayaannya kita ini aja ya. Oh, oke, aku bahas sedikit. Tadi ya, langkah pemberdayaannya itu ada pendekatan tokoh ya tadi. Masuk ke komunitas, nggak bisa langsung langsung ke masyarakat, tidak. Tapi tokoh masyarakat dan tokoh agamanya harus kita dekati.
Nah, ini step-stepnya di sini. Kemudian survei mawas diri ya untuk mengetahui apa sih yang terjadi di desa ini. Setelah dilakukan survei, ayo datangkan toga toma, orang-orang yang berpotensi atau yang punya jabatan di desa untuk ikut musyawarah masyarakat desa. Biar mereka tuh tahu, ini loh desamu tuh kayak gini loh sebetulnya. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu ini sadar nggak kalau kita punya masalah seperti ini? Nah, itu kita buka semua di MMD. Setelah itu kita wujudkan kan, kalau udah MMD kan kita harus tahu nih, arahnya mau dibawa kemana nih masalahnya ya. Kalau sudah, baru kita eksekusi bareng-bareng. Ya, pembinaan dan pengembangan, kemudian setelah itu ya, ini pembinaan dan pengembangan ini harus juga dilakukan evaluasi lanjutan, jadi nggak boleh kita lepas aja. Kemudian, teknik yang selanjutnya, strategi intervensinya itu juga ada kemitraan. Nah, kalau kemitraan itu kita menjalin sebuah kerjasama ya, kerjasama dengan instansi terkait atau lembaga terkait untuk membantu kita dalam melakukan program kerja. Nah, kemitraan ini prinsipnya ada 3 macam, teman-teman. Ada kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Setara itu gimana, Kak? Setara itu berarti antara kamu dengan mitramu itu sama-sama aja. Nggak ada yang jadi anak buah, atau ada yang jadi senior atau junior, tidak. Kita tuh sama. Kita sama-sama saling butuh. Itu setara. Kemudian keterbukaan. Nah, keterbukaan itu kalau semisal kita butuh budget 100 juta, butuhnya untuk A, B, C, D, E, sampai Z, ya pihak mitranya tahu, pihak kitanya juga tahu. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu saling menguntungkan. Nah, kalau saling menguntungkan ini berarti kamu kalau minta uang atau minta bantuan ke lembaga masyarakat, itu berarti kita dapat bantuannya, mereka bisa dapat laporan untuk kegiatan yang mereka lakukan. Kayak gitu. Itu namanya saling menguntungkan. Ya. Kemudian strategi intervensinya juga ada pendidikan kesehatannya. Pendidikan kesehatan ini ya pastinya dilakukan ketika komunitas kita rasa punya masalah di kurang pengetahuan ya, atau komunitasnya itu nggak paham terkait masalah yang terjadi. Itu berarti teman-teman harus melakukan pendidikan kesehatan. Oke. Kemudian, nah ini tadi di pendidikan kesehatan itu bisa masuk ke pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Kalau yang primer itu fokusnya ke orang-orang yang masih sehat. Masih sehat itu contohnya ya belum sakit ya, misal pasiennya lansia yang tidak punya diabetes atau tidak punya hipertensi. Kita lakukan edukasi, kita ajarkan senam agar tidak sampai terjadi hipertensi, itu masuknya di primer. Tapi kalau sudah terjadi hipertensi, Kak, itu sudah bukan primer lagi, tapi sekunder. Nah, apa yang dilakukan di sekunder? Biasanya kita lakukan screening. Screening, kemudian tata laksana secara langsung, itu sekunder. Ya. Kemudian kalau yang tersiernya itu setelah sakit atau pasca sakit ya. Misal pasiennya ini dari rumah sakit, pulang ke rumah dengan kondisi masih mengalami penurunan penurunan ROM, maka pas waktu di rumah ya kita ajarkan keluarganya bagaimana cara melakukan ROM yang pasif, kemudian gimana caranya agar pasien itu tetap bisa latihan dan bisa kembali ke kondisi semula, itu tersier. Jadi primer itu fokusnya ke orang yang belum sakit, sekunder itu fokusnya yang sudah sakit atau yang rentan sakit, ya makanya dilakukan screening. Kalau yang tersier itu berarti pasca sakit atau proses rehabilitasi. Kemudian, nah yang ini yang ada bina suasana lah. Bina suasana ini apa lagi, Kak? Kok banyak banget? Nah, bina suasana itu adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu atau anggota masyarakat mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Aduh, Kak, bingung. Simpelnya gimana? Nah, simpelnya seperti ini. Kita sebagai perawat komunitas itu harus bisa meminta ataupun bukan memaksa ya, harus bisa mengarahkan masyarakat mau melakukan perilaku-perilaku yang baik yang kita ajarkan. Contohnya PHBS misal. PHBS kita ditempatkan di lingkungan yang betul-betul kumuh. Nah, PR kita adalah PHBS. Nah, bina suasana ini realnya gimana, Kak, kegiatannya? Bina suasana itu bisa secara langsung teman-teman minta kepada tokoh masyarakat atau tokoh warga untuk
menampilkan PHBS juga. Maksudnya mereka itu juga melakukan PHBS. Oh, Pak Lurah loh, kalau habis makan cuci tangan. Berarti aku harus cuci tangan dong. Karena ngelihat lurahnya cuci tangan. Misal kayak gitu. Itu jadi kita minta bantuan kepada Togatoma untuk melakukan PHBS juga. Agar mereka itu ditiru sama masyarakat yang ada di situ. Terus bina suasana yang gampang lagi apa? Bikin poster. Tulis tuh. Bikin poster tuh, taruh di pojok-pojok RT atau di pojok-pojok jalan yang biasanya dilewatin orang-orang. Cuci tangan sebelum makan dan minum, semisal kayak gitu. Sekali, dua kali mereka lihat, mengabaikan, tapi lama-kelamaan nanti dibaca. Kalau udah dibaca, harapannya mereka tuh mau meniru perilaku yang sudah kita perkenalkan tadi, atau misal perilaku cuci tangan. Gampangnya lagi, pas waktu COVID dulu. Awal-awal COVID, apakah teman-teman mau pakai masker? Enggak, karena kita masih nggak percaya. Masa ya ada COVID? Nggak percaya kan? Tapi apa yang dilakukan pemerintah untuk menakuti kita? Mereka tuh menakuti kita loh, pemerintah itu. Karena mereka tuh menampilkan setiap hari ada yang meninggal. 1.000 orang, 10.000 orang meninggal, ditampilkan terus setiap harinya. Report untuk COVID-nya ditampilkan terus. Selain report orang yang meninggal, tapi mereka juga tetap bikin kayak video-video yang mengarahkan, ayo kita pakai masker, ayo kita cuci tangan, pakai desinfektan. Itu namanya bina suasana. Jadi gimana caranya mereka itu membuat situasi itu agar mereka tuh, oh iya ya, berarti aku tuh butuh ini pakai masker. Sampai terjadi panik attack itu ya, masker habis, masker satu kotak cuma satu kotak 500.000. Gara-gara apa? Ya bina suasana yang dilakukan oleh pihak Kemenkes itu berhasil. Sampai kita panik. Itu namanya bina suasana. Jadi bina suasana itu nggak cuma dari tokoh masyarakat, tokoh warga yang mempraktekkan atau istilahnya menampilkan hal tersebut di lingkungannya, tapi dari media massa, media cetak, sekarang ada TikTok, ada IG, itu lebih gampang lagi untuk melakukan bina suasana. Gitu. Nih, kategori proses bina suasana. Tadi individu itu kita minta togatomanya untuk bantu kita dalam menyebarluaskan perilaku yang akan kita ajarkan. Kemudian bina suasana kelompok. Nah, lewat apa kalau bina suasana kelompok? Pengajian. Masuk kita. Pengajian. Kemudian arisan masuk ke situ. Itu namanya bina suasana kelompok. Kemudian kalau bina suasana publik tadi kita menggunakan media massa, radio, televisi, koran, majalah, TikTok, dan yang lainnya. Oke, sudah selesai ya. Jadi strategi intervensi keperawatan tadi ada proses kelompok, itu fokus membentuk kelompok untuk tujuannya adalah meningkatkan informasi, kemudian saling bertukar informasi, kemudian saling memotivasi dan yang lainnya. Itu proses program kelompok. Kemudian ada tadi kemitraan ya. Kemudian ada pendidikan kesehatan, ada pemberdayaan, dan yang terakhir ada bina suasana. Jadi ada 5 poin. Ya. Kita lanjut sekarang nomor 10. Dalam sebuah wilayah menunjukkan data 50% lansia mengalami hipertensi, 14% lansia ini mengalami DM, 10%-nya mengalami nyeri sendi. Di wilayah ini tidak memiliki posbindu, tidak pernah ada petugas puskesmas yang datang ke wilayah ini. Masalah keperawatannya apa? Ayo, masalah keperawatannya apa? CK. C ya. Gampang. Jawabannya adalah C, betul. Karena terjadi lebih dari satu masalah dalam satu waktu, kemudian di sini juga tidak ada program, dan tidak ada petugas puskesmas juga yang datang. Jadi jawabannya adalah defisiensi kesehatan komunitas. Oke. Soal nomor 11. Tim perawat PJ Posyandu melakukan pemantauan dan pembinaan ke kader Posyandu di wilayah kelurahan. Perawat PJ program Posyandu melibatkan kader dan dari warga secara aktif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh balita di wilayah tersebut. Apakah strategi intervensi keperawatan komunitas yang sedang dilakukan oleh perawat? Apakah manajemen masyarakat, proses kelompok, pemberdayaan, kemitraan, ataukah promosi kesehatan? Kira-kira yang mana? Yang mana jawabannya?
C. Pemberdayaan. Oke, kita tunggu yang lain ya. Yuk, 1 menit, 1 menit. Pemberdayaan. Oke, gampang ya, pemberdayaan. Karena kata kuncinya adalah melibatkan kader dari warga secara aktif untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh balita di wilayah tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu pemberdayaan. Oke, next. Nomor 12. Perawat melakukan kunjungan rumah dan menemukan seorang laki-laki umur 52 tahun mengatakan enggan latihan berjalan setelah jatuh di halaman rumah saat berlatih. Klien mengatakan stroke 1 tahun yang lalu klien di rumah ditemani anak laki-lakinya berusia 20 tahun, sementara istri klien berjualan di pasar. Hasil pemeriksaan tekanan darah klien itu 140/90, klien mengeluh tangan kanan dan kaki sebelah kanannya masih terasa berat. Intervensi yang tepat apa kira-kira? Apakah A, B, C, D, atau E? Kira-kira yang mana? Yuk, jawaban yang mana? Jawaban yang mana yuk? Terus ada yang jawab lah. A. A? Ayo. Yang mana yuk? Ini sudah kelihatan sekali. C, Apa Kak. yuk? C? Pendidikan kesehatan perawatan hipertensi. Oke, kita tampung dulu. Udah kelihatan banget itu kata kuncinya di atas. Melok-melok. Kalau bahasa Jawanya melok-melok kelihatan. Apa? Di situ pasiennya pernah B, Kak. pernah jatuh. Kalau pernah jatuh di halaman rumah, berarti apa yang teman-teman persepsikan? Lingkungan rumahnya itu tidak aman untuk pasien dengan kondisi stroke. Maka yang paling bisa teman-teman lakukan, yang paling tepat dengan kondisi seperti ini adalah kita lakukan modifikasi lingkungan rumahnya. Kenapa? Ya tadi, karena kalau nggak dilakukan modifikasi berpotensi terjadi jatuh lagi. Kalau jatuh pasien wis stroke, ya pasiennya udah stroke, jatuh lagi. Makin parah, ya. Modifikasinya gimana kalau pasien dengan stroke lingkungan rumahnya? Misal kalau semisal pasiennya dengan stroke, boleh kita bantu untuk dipasang pegangan di pinggir ya, pinggir tembok kalau memang ada uangnya. Kalau enggak ada ya dikasih ini loh Kak, apa sih yang alat untuk bantu jalan itu yang kayak sampiran baju itu, aku lupa namanya apa itu. Kemudian bisa juga kalau semisal ada apa ini namanya perbedaan perbedaan tinggi rendahnya lantai. Nah, itu kalau bisa itu juga harus diatasi juga. Kemudian boleh dibantu dikasih garis-garis warna biar biar orang yang stroke ini tahu, oh itu ada garis warna merah berarti ada naik satu naik satu tingkat nih apa sih namanya? Minta naik satu tingkat ketinggian lantainya kayak gitu. Oke. Minta dijelasin satu persatu. Oke. Pendidikan manajemen kesehatan pada anggota keluarga yang sakit. Sebetulnya ini bisa dilakukan juga untuk kita ajarkan gimana sih merawat atau memanage kesehatan anggota keluarga kita yang sakit. Tapi bukan yang tepat karena di sini kata kuncinya sudah ditunjukkan di awal. Pasiennya ini enggan latihan berjalan karena habis jatuh ya. Jadi kata kuncinya itu sudah mentok di situ duluan dari awal. Boleh kita lakukan. Ini tuh lebih ke keluarga sih sebetulnya. Nah, kalau teman-teman ingat fungsi perawatan keluarga itu ada 5. Yang pertama itu apa? Fungsi keperawatan keluarga ada 5. Yang pertama apa? Masih ingat nggak? Mengenal, Mengenal, mengenal masalah kesehatan betul. Habis itu memanfaatkan, memanfaatkan nomor 5. Ayo nomor 2 apa? modifikasi Mengambil keputusan. mengambil keputusan. Yang ketiga, setelah mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit. Habis itu modifikasi lingkungan. Dan yang terakhir itu memanfaatkan pelayanan kesehatan. Nah, di sini tuh sudah mengarahnya itu ke poin modifikasi lingkungan, Bapak. Karena di sini tadi soalnya itu dari awal sudah ditunjukkan kalau
dia ini nggak mau latihan jalan gara-gara trauma habis jatuh. Ya, sementara orang dengan stroke ini kan harus kita latih untuk rentang geraknya terus-menerus ya agar bisa kembali ke normal. Tapi dia nggak mau latihan lagi karena takut habis jatuh. Maka yang harus kita lakukan ya, satu-satunya kita modifikasi lingkungan rumah agar lingkungan rumah itu nyaman dan aman untuk pasien dengan post-stroke kayak gitu. Nah, sedikit mengulas terkait keperawatan keluarga tadi. Jadi kalau kita punya keluarga dengan stroke, kita tuh harus tahu, mengenal masalah kesehatan. Itu maksudnya kita paham, stroke itu apa, penyebabnya apa, kemudian kalau stroke itu orang stroke itu dietnya apa, kayak gitu-gitu tuh tahu, pengetahuannya paham. Terus abis itu setelah mengenal, kita harus mengambil keputusan. Kalau semisal kena stroke lagi, dibawa kemana nih si bapak atau si ibu? Apakah ke orang pintar? Tentu tidak. Ya kita bawa ke Fasiankes untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi setelah paham, harapannya dia tahu ketika terjadi kekambuhan ataupun yang lainnya, dia tahu mau dibawa kemana. Udah tahu mau dibawa kemana, udah tahu penyakitnya apa, harapannya keluarga itu bisa merawat anggota keluarganya yang sakit. Contohnya tadi, ketika kita ajarkan ROM yang pasif untuk membantu menggerakkan kaki-kaki anggota keluarganya, mereka paham, mereka tahu, oh dibantu miring kanan miring kiri pada anggota keluarganya yang stroke bed rest. Tuh, itu nomor 3. Setelah itu kalau sudah sembuh nih Kak, sudah mulai perbaikan, pasiennya mau dibawa pulang ke rumah. Nah, keluarga juga harus bisa modifikasi lingkungan. Contohnya modifikasi lingkungan selain tadi kita betulkan naik ketinggian lantai, kalau semisal perabotannya itu terlalu banyak, ya kita pilah perabotan mana yang harus kita keluarkan atau harus kita buang. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak perabotan, takutnya nanti kesandung-sandung, pasiennya jatuh. Ya, ataupun semisal pencahayaannya kurang Kak, di rumahnya remang-remang nggak kelihatan, lampunya juga sama, ya udah ganti lampu yang lebih terang. Tambahin lagi genteng kaca agar cahayanya masuk. Nah, kayak gitu-gitu, itu modifikasi lingkungan. Dan yang terakhir, memanfaatkan pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatan itu nggak cuma di puskesmas, klinik-klinik terdekat, ya itu juga harus kita bisa manfaatkan sesuai dengan kondisi yang kita alami. Karena kondisi pada soal ini tuh kita sudah fokusnya adanya kendala, nggak mau latihan berjalan akibat setelah jatuh, maka yang paling tepat di sini yaitu modifikasi lingkungan rumah agar lingkungan rumahnya itu aman dan nyaman untuk pasien latihan berjalan yang pasien stroke tadi. Gitu ya. Oke, memang agak sedikit mumet sih ya untuk bahasan komunitas itu, tapi nggak apa-apa, kita belajar. Nomor 13, seorang perawat komunitas mendapat data dalam pelaksanaan posyandu sebanyak 80% ibu memiliki anak balita mengabaikan untuk membawa anaknya karena mereka menganggap setelah imunisasi badan anak itu panas. Intervensi yang tepat apa? Apakah A, B, C, D, E? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, jawaban yang mana? Ayo. Jawabannya mana? Yakin jawabannya B? Yakin jawabannya B? Coba A. dinalar. Coba dinalar dulu. Ayo. Ayo, ayo. Alasannya apa yang jawab A? Jawaban A karena ibu belum mempunyai pengetahuan tentang efek samping dan manfaat dari imunisasi. Wes, mantap. Siapa ini? Bapak siapa yang jawab? Mama Yudin, Bu. Oke, nah betul jawaban dari Pak Imam ya. Jawabannya adalah A. Betul, karena apa? Di sini tuh mereka nggak mau anaknya imunisasi karena pikiran mereka imunisasi itu loh bikin panas. Padahal di balik demam yang mereka alami, padahal demam imunisasi itu kan paling sehari 2 hari ya. Manfaat imunisasinya itu kan besar sekali, cuma ibunya nggak paham ya. Jadi memang kurang pengetahuan atau kurang informasi terkait manfaat dari imunisasi dan efek sampingnya. Makanya yang paling tepat itu ya ini, memberikan pemahaman tentang pentingnya imunisasi. Jadi, Bu, imunisasi itu pentingnya ini loh untuk anak.
imunisasi dasar tuh harus ini. Pentingnya ini. Nah, imunisasi memang ada efek sampingnya, tapi tidak semua imunisasi yang dilakukan itu bisa bikin demam. Hanya beberapa. Jelaskan, imunisasi apa aja tuh yang bikin demam? Demamnya ini nggak terlalu tinggi, Bu. Beda dengan demam yang pada saat sakit biasanya. Demamnya paling 38, mentok 39, nanti dikasih obat penurun panas sehari 2 hari sudah selesai. Kalau teman-teman fokus jawabannya di penjelasan KIPI, itu nanti apa ya, penjelasan terkait pentingnya imunisasinya nggak dapat. Tapi kalau teman-teman ngambil yang A, pentingnya imunisasi dijelaskan, nanti efek samping imunisasinya juga bakalan ketarik juga gitu loh. Bakalan dijelaskan juga. Nah, di sini memang permasalahannya ibu-ibunya nih nggak paham. Oh, imunisasi itu pentingnya kayak gini loh. Makanya dijelaskan dulu itu, baru nanti efek sampingnya juga pasti akan kita jelaskan kalau imunisasi itu bisa menyebabkan demam. Gitu. Jawabannya adalah A. Jangan terkecoh. Hati-hati untuk komunitas. Nah, nanti ada yang terkecoh lagi nih. Kita bahas. Dari hasil pengkajian yang dilakukan terhadap 100 kepala keluarga di wilayah RT, didapatkan 20% pasangan usia subur telah ikut KB, 60% warga bekerja sebagai buruh tani, 5% keluarga mempunyai lebih dari 1 balita, dan 10% balita belum mendapatkan imunisasi lengkap. Masalah utamanya apa? Ayo, ini yang ditanyakan sama Kak siapa ya? Kak Ele ya, yang ada di grup itu. Ayo, apa masalahnya? A, B, C, D, E, bagaimana? Ayo, kira-kira yang mana? Ayo, yang mana yuk? Sudah ada yang jawab? Mana nih? Ayo, jawaban yang mana, Rek? Ayo, Kak, yang mana, Kak? D. D, rendahnya pengetahuan warga tentang imunisasi pada balita. Masa sih? Ayo, perhatikan lagi. Ayo, Risiko terjadi. ayo. Oke. Kak. Masa sih? Ayo, Yang B, fokusnya rendahnya gimana? status ekonomi masyarakat. Hmm, D, Kak. memang buruh tani itu rata-rata miskin. Yakin, orang petani miskin. Ngawur. Mereka tuh kaya, Rek. Saya Ayo. petani, Pak. Nah, iya, kaya. Petani itu kaya. Uangnya banyak loh. Kan nggak tahu aja. Ayo, apa ayo? Mobil saya Ayo tua, Pak. perhatikan. Ayo perhatikan. Ada di sini. Ada di sini. Ayo, yang mana? Ayo. Nih, D. kata kuncinya di sini. Didapatkan 20% push setelah ikut KB. Harusnya pasangan usia subur, KB-nya cuma 20% loh. Berarti yang 80% tuh pakai KB nggak kira-kira? Enggak. Enggak. Jadi masalah nggak? Iya. Masalahnya apa? Oh. Anaknya A. banyak, ekonominya makin turun kalau misal dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Di sini memang sengaja dipasang, didapatkan 20% push. Kalau teman-teman tidak memperhatikan, itu cuma 20%, berarti masih tinggian yang kerja sebagai buruh tani. Tidak seperti itu. Itu yang 20% yang masang, yang nggak masang. 80%. Dipilih yang mana? Nah, 80 sama 60. Yang A. Iya, jawabannya itu A. Rendahnya cakupan KB di wilayah tersebut. Jawab adalah A. Nih, didapatkan 20% push pasangan usia subur telah ikut KB. Sisanya 80% tidak melakukan KB. Berarti permasalahannya itu paling besar itu di tidak melakukan KB pada pasangan usia subur. Nah, selanjutnya baru nanti ekonomi. Oke lah, ekonomi boleh 60% sebagai buruh tani. Kemudian baru yang tidak mendapatkan imunisasi tadi 10%. Dan 5%-nya itu tadi. Jadi urutannya tadi ya, push dulu, buruh tani, kemudian 10% balita yang belum mendapat imunisasi lengkap, dan yang terakhir 5% keluarga mempunyai lebih dari 1 balita. Ya, terkecoh? Iya pasti, karena tidak diperhatikan. Kalau semisal tak pasang angkanya langsung,
Didapatkan 80% pus tidak melakukan KB ya. Teman-teman langsung jawab itu dong. Ya. Makanya tak puter kayak gitu dengan harapan teman-teman oh iya ini cuma 20% ya yang masang ya. Berarti sisanya nggak masang. Jadi permasalahannya adalah rendahnya cakupan KB di wilayah tersebut. Tapi pada intinya ketika teman-teman bertemu dengan soal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan ketika ditanya masalah utamanya ya cari persentase yang paling besar, itu yang harus diatasi terlebih dahulu. Terlepas nanti bagaimana cara pembuat soal itu merangkai soalnya. Gitu ya. Jawabannya A. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Hasil pengkajian pada wilayah sebuah RT telah dilakukan kegiatan program jambanisasi 3 bulan yang lalu. Didapatkan data 100% kepala keluarga sudah memiliki jamban sendiri. Berdasarkan evaluasi perawat komunitas, 30% warga telah menggunakan jamban untuk BAB setiap hari, 20% warga jarang menggunakan dengan alasan takut jambannya cepat penuh, 50% warga belum menggunakan dan masih BAB di sungai dengan alasan feses tidak bisa keluar jika pantat tidak terendam air seperti halnya jika BAB di sungai. Apakah intervensi keperawatan utama yang sesuai dengan kasus di atas? Nah, kondisi kayak gini juga sama. Yang harus teman-teman lakukan, cari yang prosentasenya paling tinggi. Yang prosentasenya paling tinggi apa? Dia nggak mau BAB di jamban gara-gara empupnya nggak bisa keluar. Maka teman-teman cari nih solusinya yang cocok dengan itu tuh apa? Kira-kira yang mana? B. Apa? B. Kenapa harus dimotivasi? Orang itu udah diiniin juga tetap nggak mau gara-gara nggak bisa keluar. Ayo. Ayo. C. Ya. Meskipun dimotivasi kalau semisalnya nggak ini. Ya, ajarkan kepada warga cara efektif BAB di jamban. Kalau semisal dia sudah terbiasa kalau BAB-nya harus terendam air, ya sudah, ajarkan. Kalau semisal lagi pup di kamar mandi, ya disiram-siram pakai air aja. Disiram gitu, biar dia berasanya kalau itu basah mungkin, kayak gitu. Dan memang butuh waktu ya, jadi harus penyesuaian. Jadi jawabannya yang tepat itu C, bukan B. Bukan dimotivasi, itu motivasi itu udah nggak mempan untuk kondisi seperti ini. Jadi harus langsung diajarkan secara langsung dengan cara efektifnya seperti apa sih. Atau kalau misal kita buntu nih, aduh efektifnya gimana, ya udah kita datangkan aja orang-orang yang bermasalah, misal tokoh masyarakat, tokoh warganya, atau orang-orang yang nggak mau BAB di jamban itu, tanyain, kira-kira nyamannya gimana. Nah itu cari solusinya bareng-bareng. Gitu ya. Lanjut. Seorang perawat komunitas ditugaskan untuk membantu penyediaan makanan di sebuah sekolah dasar. Tujuan dari program diet di sekolah adalah untuk mencegah defisiensi nutrisi dan meningkatkan status nutrisi pada para siswa melalui praktek pola makan yang sehat. Pertanyaannya, apa tindakan primernya? Tadi ingat, primer itu fokus di yang masih sehat, tindakannya itu lebih ke edukasi dan promosi kesehatan. Kira-kira yang mana? D. Yang D Yang mana? melakukan program Dedi. Jadi, ya, kelihatan ya. Nah, kalau sudah kayak Ya. gitu, oh primer, oke, berarti harus edukasi, promosi. Berarti yang paling tepat jawabannya adalah D. Ya, Coba D. begini semua soalnya. Coba Dulu. begini semua ya, gampang ya. Yang penting paham dulu konsepnya ya. Nanti kalau ketemu soal-soal yang lain tinggal dinalar. Nah, kalau primer tadi fokus di edukasi, promosi, ya. Kemudian kalau sekunder, ingat-ingat sekunder itu screening dan pemberian perawatan secara langsung ya. Screening dan pemberian perawatan secara langsung itu sekunder. Kemudian yang rehabilitatif itu fokus ke peningkatan kualitas hidup setelah sakit atau ke rehabilitasi. Rehabilitatif atau tersier ya, yang tingkat yang ketiga. Jadi tindakan itu ada 3 macam itu. Jawabannya ini adalah D. Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang makanan kesehatan. Oke, lanjut. Soal nomor 17. Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan pada sebuah kelompok pekerja mebel, didapatkan 20 orang pekerja, 65% tidak menggunakan APD. Dalam 2 bulan, 5 pekerja mengalami ISPA.
Pekerja menyatakan tidak pernah memeriksakan kesehatan ke pelayanan kesehatan. Apakah tindakan awal yang harus dilakukan oleh perawat? Pertanyaannya ya, perhatikan tindakan awal. Kira-kira mana? Tindakan D. awalnya apa? Apakah? D. Oke, kita kunci yuk. Jawaban yang lainnya apa, teman-teman? Tak tunggu, ayo. Tulis di Laksanakan kolom edukasi komentar. pentingnya penggunaan APD. Ya, tindakan awal ya, tindakan awal. Yuk, tak tunggu yuk yang lain yuk. Kira-kira apa ya? Jawabannya adalah karena tindakan awal yang paling tepat adalah betul. Jawabannya adalah D. Kenapa? Kita harus melakukan edukasi karena di situ ternyata masih banyak yang tidak mau melakukan atau menggunakan APD ya. Takutnya di situ dia nggak paham APD itu fungsinya untuk apa sih. Nah, itu makanya tindakan awalnya kita lakukan edukasi dulu agar pekerja yang tidak menggunakan APD itu mau menggunakan APD ya. Jawabannya adalah D. Kemudian, kalau yang pertanyaannya tindakan yang paling tepat, jawabannya mana, Kak? Kira-kira apa, Kak? Tindakan yang paling tepat dengan kondisi seperti C. ini? Apa? Tindakan yang paling tepat C. Menjelaskan tentang D. lingkungan kerja yang sehat. Kenapa pilih itu? B. Kenapa milih C? Karena orang belum mau memakai APD. Oke. Tadi ada yang pilih B. Kenapa, Kak? Tadi siapa yang pilih B tadi? Melakukan pengajian kondisi lingkungan kerja. Tindakan yang tepat? Di sini sudah terjadi masalah belum? Sudah Sudah terjadi masalah belum? ISPA ya? Ada ISPA ya? E. Kalau sudah terjadi ISPA, tindakan yang paling tepat? Berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan terdekat. Iya, kita koordinasi dengan pelayanan kesehatan terdekat gitu. Kalau tindakan yang paling tepat kita koordinasi dengan puskesmas terdekat atau mungkin klinik terdekat, ya. Nggak bisa kita atasi sendiri di klinik perusahaan. Ini kalau ada klinik perusahaan ini kan perawat komunitas, berarti yang perawat desa biasa. Jadi kita koordinasi dengan pasienkes terdekat atau puskesmas atau klinik. Di sini nih banyak yang terjadi ISPA gitu, minta bantuannya untuk dilakukan perawatan. Tuh, itu yang paling tepat. Tapi kalau tindakan awalnya ya tadi edukasi pentingnya penggunaan APD. Oke, next. Masih ada setengah jam lagi kita belajar. Nomor 18. Masyarakat sebuah wilayah memiliki data KIA sebagai berikut. Jumlah balita sebanyak 123, 33,4%-nya tidak pernah dibawa ke posyandu dengan alasan sibuk. Sebanyak 53,5%, 33,4 tidak pernah dibawa ke posyandu. Kemudian yang alasannya sibuk itu 53,5, jaraknya jauh sebanyak 10,3. Masalah komunitas apa yang muncul pada kasus di atas? Kira-kira jawabannya mana? Jawabannya mana? E. Manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, kita tunggu yang lain ya Bapak. Ayo, yang lain yuk. D. Ayo. Apa? Dedi. Dedi. Oh ya, oke kita tampung dulu. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah Dedi ya. Manajemen kesehatan tidak efektif. Kenapa? Karena tadi dia itu nggak bisa dibawa ke posyandu karena ada hambatan. Tadi hambatan yang pertama itu sibuk dan hambatan yang kedua itu jaraknya jauh. Oke, jawabannya D. Sip. Mantap. Lanjut. Masih diagnosa. Hasil survei di sebuah wilayah, terdapat 40% bayi dan balita pernah dirujuk ke puskesmas karena kurang gizi. Oh, ini tadi udah ya? Oh, ini udah. Ayo, jawabannya apa? Double deh. 85% ibu balita tidak memberikan ASI eksklusif. Jawabannya apa tadi? Ayo. Double soalnya. Apa? Jawabannya? Tadi udah dijawab ini. Masa ya lupa? Apa? Ayo. Loh,
Kok gak ono wonge? Nggak Loh, efektif. tidak efektif. Oh ya, yang mana Kak? Pemeliharaan atau manajemen? Ayo. Tadi udah dijawab C. ini. Pemelihara Iya, Cacing Kak, pemeliharaan pemeliharaan kesehatan tidak efektif kesehatan tidak efektif. Betul. Kenapa? karena Karena tidak sudah terjadi ditemukan hambatan di masalah. situ. Iya, betul, Pak. Karena sudah terjadi masalah. Kemudian di sini tuh mereka kurang informasi terkait perawatan yang dilakukan. Terus betul nggak ada hambatan juga. Maka jawabannya pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Oke, satu lagi terus kita masuk ke materi ya. Soal nomor 20, hasil pengkajian di sebuah kelurahan didapatkan 12 warga dengan riwayat pasca stroke dan mengalami kelumpuhan atau hemiparese. Kader mengatakan mereka mempunyai riwayat hipertensi dan saat ini dirawat di rumah oleh keluarganya. Apakah intervensi keperawatan pada level pencegahan tersier? mengajarkan perawat pasca stroke. Oke, kita kunci. Yuk yang lain. Ayo yang lain, ayo. B. B, ya. Betul, Kak. Ya, tadi ya, primer itu fokusnya pada yang sehat, promosi, edukasi itu primer. Kalau yang sekunder tadi screening dan perawatan secara langsung. Dan yang terakhir, tersier itu lebih ke perawatan pasca sakit saat di rumah dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi. Oke ya, sip, kita masuk materi. Hmm. Loh, materinya komunitas. Ya, Kak. Oh, ini. Oke, skip dulu ini prolog tok. Bentar. Salam kenal Mbak Ratna. Siapa, Pak? Ada yang kenalan, tak, Pak? Jenis sasaran ya. Ini tadi jenis sasaran ada 3 ya. Primer, sekunder, tersier. Tak ulang tadi ya. Primer itu yang bermasalah langsung atau yang sakit. Sekunder itu orang di sekitarnya, keluarga atau tokoh masyarakat. Kalau yang tersier itu para penentu atau pembuat keputusannya. Ya. Kemudian ini bentuk pencegahan tadi, preventif primer. Ini Kak, fokus di yang tak bold ya. Promosi kesehatan, fokusnya adalah melindungi atau terhindar dari masalah. Vaksin itu masuk primer ya, vaksin, kemudian imunisasi, kemudian edukasi itu masuk primer. Kenapa vaksin itu masuk primer? Karena mencegah orang yang sehat itu biar nggak sampai sakit. Gitu. Kemudian preventif sekunder ya. Preventif sekunder itu kita screening kesehatan, kemudian identifikasi faktor resiko. Contohnya kalau misal kita ditempatkan di lingkungan yang orangnya gemuk-gemuk, tapi kok nggak ada data kesehatannya ya, katanya sehat semua. Akhirnya kita inisiatif untuk melakukan pengecekan tensi ataupun metabolik ya, yang 3 sekawan itu. Oh ternyata setelah dicek ternyata banyak tuh yang kena hiperkolesterolemia. Kemudian ada yang tensinya tinggi, ada yang asam urat dan lain-lain. Nah itu namanya di preventif sekunder. Kemudian yang tersier tadi mengoptimalkan fungsi pasca sakit. Oke, dulu kok hilang? Ini diagnosa-diagnosanya ya tadi nanti dibaca ada rangkumannya di belakang sini insya Allah. Sebentar. Nah ini rangkumannya. Kalau misal tadi yang masih kecepatan nggak ngatasi atau nggak nututi aku ngomong, ini ada rangkumannya nanti boleh ditulis di kertas kecil biar lebih memudahkan untuk saat dibaca. Nah, ini ada jenis evaluasi, Kak. Tadi evaluasi formatif itu dilakukan ketika program kerja masih dilaksanakan. Contohnya tadi setelah kita melakukan edukasi langsung kita tanyakan, tadi gimana hipertensi? Hipertensi artinya apa? Tensi yang normal berapa? Gitu-gitu itu namanya formatif, ya. Kalau yang sumatif tadi jangka panjang berdasarkan hasil akhir ketercapaian tujuan
Jadi nggak cuma satu intervensi, biasanya gabungan dari intervensi yang lainnya. Itu nanti bisa nggak sih mencapai dari tujuan yang kita inginkan? Contohnya tadi penurunan angka kejadian, kemudian peningkatan angka kesembuhan, dan yang lain-lain. Kemudian evaluasi tadi kan ada evaluasi proses ya ini ya. Kemudian ada evaluasi hasil. Ini beda lagi. Evaluasi hasil itu ada 3. Kognitif, afektif, sama satu lagi apa? Ada yang tahu? Kognitif, afektif, sama? Ada yang tahu? Ayo, open mic. Motor. Apa, Kak? Psikomotor. Iya, betul, psikomotor. Evaluasi kognitif itu pengetahuan. Tadi kita tanyakan atau kita ulang informasi yang sudah kita berikan, apakah nyantol enggak? Oh, bisa tahu, ditanyain hipertensi bisa jawab, tensi berapa yang normal bisa jawab. Itu berarti evaluasi kognitifnya bagus. Kemudian kalau evaluasi afektif, itu kita selama memberikan edukasi ataupun intervensi, kita harus bisa melihat respon dari klien kita gimana sih? Cemberut, seneng, ataupun yang lainnya, itu evaluasi afektif atau perasaan. Dan yang terakhir ada evaluasi psikomotor, ketika kita tadi memberikan intervensi yang disuruh untuk mengikuti apa yang kita ajarkan, dia bisa kok mendemonstrasikan kembali. Itu berarti evaluasi psikomotornya berhasil. Oke. Kalau ini jarang keluar sih, kriteria penilaian dalam evaluasi itu ada relevan nggak sih dengan yang kita lakukan, efektif tidak, efisien enggak, kemudian hasilnya bagaimana, dampaknya seperti apa setelah kita berikan intervensi, dan keberlanjutannya gimana, atau sustainable atau enggak. Tuh. Nah, ini metode pengumpulan data. Kita review aja ya, Kak ya. Kakak-kakak udah pasti bisa semua. Windshield survey. Nah, kalau aku cara ngapalinnya windshield survey itu jalan-jalan. Udah, jalan-jalan tuh tujuannya untuk mapping, biar kita tahu mana nih masjidnya, mana sekolahannya, mana poskesdesnya, dan lain-lain. Tujuannya kalau nanti semisal terjadi masalah di sekolahan, oh sekolahannya di situ, lingkungannya seperti ini, kita sudah bisa analisa. Itu fungsi dari windshield survey. Kemudian ada key informant. Kalau key informant itu wawancara pada tokoh masyarakat atau tokoh warga yang mengetahui permasalahan yang terjadi. Ya, itu key informant. Kemudian ada partisipan observation. Jadi kita itu mengobservasi secara langsung ke kehidupan klien kita ya. Jadi kita pengen tahu, misal klien kita ini kena TB. Kita pengen tahu nih lingkungan rumahnya seperti apa. Ya kita datang ke rumahnya. Kita lihat, oh pantesan kena TB. Ternyata pencahayaannya kurang, ventilasinya enggak ada, kayak gitu-gitu. Rumahnya lembab. Itu didapatkan dari teman-teman melakukan observasi. Kemudian ada literatur review. Nah, kalau literatur review itu boleh nyari dari jurnal-jurnal, ataupun kalau kita minta data ke kader, minta data ke dinkes, ke puskesmas, itu masuknya masih di literatur review. Kemudian ada survei. Kalau kuesioner udah biasa ya. Kuesioner kita sebar kertas, bahasanya lebih mudah, dan kita minta jawabannya itu jawaban-jawaban yang singkat-singkat aja kalau kuesioner. Kemudian ada FGD. Nah, FGD itu sama kayak tadi ada musyawarah masyarakat desa. Dengan tujuannya kita mencari informasi, mencari pendapat, terus kita kumpulkan dan kita jadikan satu untuk memecahkan sebuah masalah. Kemudian ada archival data loh. Archival data apa bedanya sama literatur review, Kak? Kalau archival data tuh lebih ke data-data yang berkaitan dengan laporan jumlah penduduk, angka kesakitan, angka kematian, kayak Riskesdas gitu loh, Kak, yang biasanya kita pakai kan kayak Riskesdas, terus data-data yang lain, itu masuknya di archival data. Oke, kemudian peran perawat komunitas, ada caregiver. Caregiver itu pemberi pelayanan keperawatan secara langsung ya. Ada pasiennya luka ya, sudah kamu rawat lukanya, itu berarti kamu melakukan fungsi sebagai caregiver. Kemudian pendidik atau edukator, seperti biasa perawat komunitas pekerjaannya adalah mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat. Kemudian manajer kasus. Apa Kak kok manajer kasus? Nah, manajer kasus ini yang bagian mengelola. Mengelola kalau terjadi sebuah masalah. Misal terjadi DBD, banyak yang kena DBD. Kamu harus tahu pasiennya mana aja yang kena DBD. Kondisi rumahnya seperti apa. Kondisi anaknya sekarang yang sakit itu seperti apa. Terus kamu yang harus kerjasama dengan pihak luar untuk membantu mengatasi masalah. Itu manajer kasus.
Tapi nggak bisa dilakukan sendiri ya, tetap kita minta bantuan yang lain kok. Tapi kita sebagai leadernya, nah itu manajer kasus. Kemudian kolaborator tadi, dari manajer kasus itu kita juga bisa melakukan kolaborator tadi, kolaborasi dengan ahli-ahli yang lainnya, dokter, ahli gizi, fisioterapis, farmasi, dan yang lain-lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Apakah hanya dengan kesehatan saja, Kak? Ya tidak, dengan yang lain-lain juga boleh, nggak masalah. Itu namanya kolaborator. Kemudian penemu kasus ini berhubungan dengan fungsi screening tadi ya di pencegahan sekunder. Setelah kita lakukan screening, akhirnya kita nemulah sebuah masalah baru. Kemudian ada advokat itu menjadi pembela hak klien dan komunitas. Kalau semisal di lingkungan desamu ini harusnya bisa dapat BPJS, malah nggak dapat BPJS semua. Atau harusnya dapat bantuan dari pemerintah, tapi nggak dapat. Nah, kamu sebagai perawat komunitas bisa kok jadi advokat untuk memintakan atau untuk membela hak-hak yang harusnya sudah dibayarkan, tapi belum dibayarkan. Kemudian fasilitator. Nah, kalau fasilitator itu ini lebih fokus ke gimana caranya kita mempermudah masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Oke, kemudian ini strategi intervensi tadi sudah tak jelaskan. Sini kayak bentar. Nah, UKS. Kadang-kadang UKS ada. UKS itu unit kesehatan sekolah, di mana di sini itu juga salah satu poin penting yang harus kita soroti sebagai perawat komunitas di UKS ini. Apa sih Kak yang dilihat dari UKS itu? UKS itu tujuannya yang pertama meningkatkan derajat kesehatan dulu yang pasti, menciptakan lingkungan kesehatan dan melaksanakan prinsip hidup yang sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, sasarannya siapa? Nah, ini ada sasaran primer, sekunder, tersier. Sasaran primernya UKS ya, peserta didiknya ya, pasti. Peserta didik, siswa-siswinya. Kalau sekundernya itu guru, kemudian orang tua, mungkin orang pengelola sekolahnya. Kalau yang sasaran tersiernya itu lebih ke lembaganya atau mungkin kepala desanya. Kalau semisal sekolahnya itu di bawah naungan pondok pesantren ataupun yayasan ya, yayasannya. Itu sasaran tersiernya. Nah, trias UKS itu apa aja? Yang dilakukan di UKS itu ada pendidikan kesehatan, Penkes pastinya ya. Kemudian melakukan pelayanan juga dan lingkungan sekolah yang sehat. Lingkungan yang sekolah yang sehat itu tanggung jawab dari UKS. Nah, ini pendidikan kesehatan itu apa aja yang biasanya dilakukan ini? Pemeriksaan berkala, pemeriksaan rutin, kita adakan lomba-lomba, ada dokcil, biasanya ada dokcil, kemudian pemeriksaan berkalanya berat badan ataupun tinggi badan, kadang-kadang juga kita bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ini loh, gigi, gitu-gitu ya. Kemudian untuk pelayanan kesehatannya, ya tadi screening dulu. Kemudian imunisasi. Harusnya imunisasi ini masuk di, oh ya bisa sih pelayanan kesehatan, tapi lebih ke pencegahan primernya ya, imunisasi. Kemudian pemberantasan sarang penyakit. Kalau semisal di situ ada banyak genangan-genangan, ya kita bantu untuk menguras, lakukan 3M+. Kemudian kalau memang ada kondisi yang tidak bisa kita tangani di UKS, ya kita rujuk ke pasienkes terdekat ataupun ke puskesmas. Nah, kalau lingkungan yang sehat itu apa aja yang harus diperhatikan dari UKS? Pengadaan ruang atau sudut UKS itu pasti kantin ya. Kantin itu harus betul-betul dipantau oleh pihak UKS. Kenapa? Karena biasanya permasalahan anak sekolah itu mulanya dari kantin. Mulanya dari perut. Kalau semisal kantinnya jorok, kantinnya nggak bersih, ya wes siap-siap aja banyak siswa-siswi yang mengalami sakit perut. Oke. Kemudian, nah ini juga ada PHBS. PHBS itu juga sering muncul, tapi PHBS itu tergantung ya Kak ya. PHBS itu ada PHBS rumah tangga, PHBS sekolah. Jadi banyak. Nah, pengertiannya adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oke.
Nah, ini manfaatnya, meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat, mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul, kemudian menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Ini kalau yang PHBS secara umum ya, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi bayi ASI eksklusif, menimbang bayi dan balita, menggunakan air bersih, cuci tangan pakai sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik, makan sayur-sayuran, melakukan aktivitas fisik, dan tidak merokok di dalam rumah. Gitu. Oke. Ini perannya tadi udah ya? Oh, ini. Tadi kan fungsinya ya, terus ini ada peran. Peran perawat komunitas tuh ada independen. Independen tuh maksudnya gimana sih? Peran perawat komunitas itu dia bisa menjalankan tugasnya secara sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Yang penting sesuai dengan SOP-nya. Itu fungsi independen. Kalau yang fungsi dependen itu dia melakukan kegiatan ataupun melakukan asuhan keperawatannya bergantung pada orang lain. Contohnya kita bergantung terhadap program-program yang diberikan oleh puskesmas, itu fungsi dependen. Kemudian kalau interdependen itu kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan. Jadi kita tuh melakukan kegiatan nggak cuma sendiri. Tadi kegiatannya sendiri juga bisa, nunggu instruksi ataupun nunggu program dari puskesmas juga bisa, ataupun kita bisa bekerja sama dengan orang lain atau interdependen. Gitu, itu sih komunitas Kak. Kalau yang SDGs itu tadi yang aku dapatkan malah program kayak gini sih, bentar ya. Emang ada keluar soal SDGs Kak yang sebelum-sebelumnya. Bentar tak buku. Oh ini nih SDGs. Nah, nah, loh kok hilang kok kosong. Nah ya SDGs itu fokusnya di sini nih. Pedoman pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals itu ada 17 macam, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi, pekerjaan layak dan pertumbuhan, industri, kurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, perubahan penanganan iklim, ekosistem lautan, daratan, perdamaian dan kemitraan. Ya, dengan tujuannya agar berkelanjutan di sini. Apa nih? Yang sering keluar PHBS imunisasi anak sekolah, Kak, yang komunitas. Atau imunisasi umum yang anak-anak, bayi. Itu masuknya di keperawatan anak sih nanti. Nanti ada di imunisasi untuk yang di keperawatan anak ya teman-teman ya. Untuk komunitas ada yang mau ditanyakan nggak? Pada intinya PR yang harus di komunitas yang dipelajari itu tadi pegang masing-masing kata kunci diagnosanya. Kalau itu udah megang, tadi untuk analisanya kita lihat dulu mana masalah yang paling besar. Terus dilihat lagi, jangan terkecoh sama soalnya. Soalnya dibaca berkali-kali. Kayak tadi kan ada jebakan Batman tuh. Nah, jangan sampai terjebak. Sayang sekali, satu soal sayang sekali kalau sampai salah. Kemudian menghafalkan tadi terkait evaluasi tadi ya, evaluasi ada formatif, sumatif, ada evaluasi hasil yang apa tadi kognitif, afektif dan psikomotor. Kemudian paham terkait prinsip pencegahannya tadi apakah masuk di primer, masuk di sekunder ataukah masuk di tersier. Kemudian tadi ada peran perawat tadi. Kalau peran perawat kayaknya lebih mudah sih, masih bisa dilogikakan kayak gitu. Tapi untuk yang lainnya kalau komunitas apa ya pesan dariku hati-hati karena memang komunitas ini bukan agak ya, ya memang mengecoh dan teman-teman harus betul-betul bisa melakukan penalaran dengan baik dan benar untuk di komunitas. Beda dengan di KMB, Gadar itu kan ilmunya udah ilmu pasti nggak pakai penalaran, tapi kalau komunitas itu memang agak susah dan harus dinalar gitu. Ada yang mau nanya? Kalau enggak, ini aku masih ada 6 menit lagi nih, atau mau nanya yang lain boleh. Untuk materinya nanti boleh dibagi nggak, Kak? Boleh dong Kakak. Habis ini tak share linknya ya, ditunggu videonya. Iya, besok ya Kak ya.
besok insya Allah langsung upload yang ini. Terus aku masih utang satu yang kemarin tuh yang filenya korup itu yang KMB ya kalau nggak salah ya. KMB itu yang filenya korup nanti mungkin besok lah aku zoom sendiri. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya teman-teman semuanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau memang ada materi-materi yang mau dibahas lebih lanjut, boleh teman-teman usulkan di grup. Kalau ada informasi terkait kisi-kisi, kalau aku masih belum dapat ya, kisi-kisinya belum ada yang muncul nih. Belum aku dapatkan untuk yang 2024. Monggo kalau memang sudah teman-teman dapat info terlebih dahulu, di-share di grup ya. Nanti kita cari materinya bersama-sama. Oke, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga keinginan dan hajat teman-teman untuk menjadi Salam kenal sama ASN Baik. tahun ini, ASN tahun ini bisa terwujud ya. Jadi PNS semua ya. Jadi P3K semua. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa di hari Minggu. Terima kasih banyak. Aku akhiri terlebih dahulu ya, kakak-kakakku semuanya. Terima kasih banyak.